Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 8. Sekarang kita akan belajar tentang kelas 7 ya, maaf. Kita akan belajar tentang menulis surat dinas. Kemarin kita sudah menulis surat pribadi. Ketika menulis surat pribadi, apa yang perlu kita perhatikan? Yakni apa? Yakni struktur isinya ya. Struktur isinya itu awal, inti, dan akhir. Di bagian awal isinya tanggal, alamat atau penerima surat, terus salam pembuka. Bagian inti isinya itu pembuka dan isi. Bagian akhir penutup, salam penutup, tanda tangan, nama. Oke. Lalu kita sekarang akan belajar menulis surat dinas. Struktur isinya sama, yakni awal, inti, dan akhir. Awal itu isinya apa kalau surat dinas? Kop surat. Pokok surat yang isinya itu nomor, lampiran, dan hal atau perihal. Terus emang nggak ada alamatnya ya? Nah, penerima alamat atau penerima surat, terus salam pembuka. Terus intinya isi atau maksud surat. Penutup surat, salam penutup. Ingat, penutup sama salam penutup beda ya. Kalau penutup itu biasanya diawali dengan sekian atau terima kasih, demikian. Nah, itu. Kalau salam penutup itu biasanya yang wassalamualaikum, terus salam sejahtera yang seperti itu ya. Terus jabatan pengirim, misalkan guru bahasa Indonesia atau apa. Terus ada tanda tangannya, namanya, sama nomor kepegawaian, sama stempel ya. Nah, sekarang itu kalau surat dinas dari lembaga ke lembaga atau ke perseorangan. Tapi kalau yang dari perseorangan untuk lembaga, itu di bagian awalnya hanya berisi, tetap harus ada tanggal dulu ya, penerima surat dan alamat penerimanya, terus salam pembuka. Kalau inti itu cuma hanya ada isi dan masuk surat. Penutupnya hampir sama, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, nama terang. Itu ya. Kenapa tidak perlu diberi nomor kepegawaian walaupun misalkan ibu kalian itu sebagai seorang PNS? Kenapa? Karena ini kaitannya dengan pribadi untuk lembaga, bukan lembaga dengan lembaga. Kalau kamu menulis, misalkan ibu kalian PNS terus nulisin ada NIP-nya, nomor kepegawaiannya, itu berarti surat izinmu itu harus ada kop suratnya. Karena ibumu ini terhitung sebagai orang lembaga atau dinas kan gitu. Makanya kalau ibu kalian seorang PNS terus pingin buat surat izin sakit kalian ke sekolah, itu nggak perlu membubuhkan nomor kepegawaian ibumu. Nggak perlu juga dikasih stempel sekolah ibumu, nggak mungkin kan? Itu. Biarpun bapak kepala sekolah gini ya, misalkan bapak bikin surat izin untuk anak bapak, ya bapak nggak akan menuliskan nomor induk yayasan bapak dan juga nggak akan memberi stempel sekolahan kan gitu. Karena ini urusannya dari pribadi ke dinas, bukan dari dinas ke dinas. Kecuali kalau bapak mengirim surat
untuk sekolahan anak bapak dalam rangka dinas itu baru dibubuhkan ya dalam rangka kepentingan dinas, bukan kepentingan pribadi itu loh. Misalkan ingin meminta izin memberikan sosialisasi peserta didik baru, nah gitu bapak nulis suratnya, ada nama bapak, pakai stempel, tanda tangan, stempel, terus nama, nomor induk yayasan bapak gitu. Paham? Paham rasing lanang gitu. Oke. Baik. Untuk materi menulis surat dinas cukup mudah ya. Hanya yang perlu kalian ingat itu struktur isinya. Jadi kalau kalian paham struktur isinya, itu pasti bisa. Itu aja. Apa tadi yang pertama? Surat dinas, struktur isinya. Kop surat, pokok surat, tanggal, nomor, lampiran perihal, terus penerima dan alamat surat, salam pembuka, isi, penutup, salam penutup, jabatan, tanda tangan, nama terang, stempel, nomor induk kepegawaian. Oke. Itu kalau antara sekolah satu dengan sekolah yang lain atau dari sekolah ke puskesmas itu kan sama-sama dinas lembaga ya. Tapi kalau dari orang tua untuk meminta izin kepada anaknya itu berarti surat dinasnya nggak perlu pakai kop surat, hanya perlu ada tanggal, ada penerima atau alamat